Konten ini membahas berita fenomenal dari mulai kriminal, ekonomi, hingga politik. Disajikan oleh anak muda yang doyan kritik dan sedikit sarkastik, yang bisa membuat Anda ngakak ngikik hingga perut sakit. Bersama saya Masker Topeng Milenial alias Mas Tommy, inilah Kopi, Komentar dan Opini Penerus Negeri. Saya mohon maaf kepada ibu saya yang saya yakin hari ini nonton di TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang terhianati, seolah-olah saya pencitraan di depan umum. Itu tidak, itu semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Saya terima kasih kepada teman-teman media yang sabar ini dan saya akan jalani pemeriksaan ini insya Allah dengan tetap sehat. Mohon doa dari teman-teman. Ini saja. Saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum. Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar. Terima kasih teman-teman. Aduh, Pak Edi. Saya sebagai Ketua Asosiasi Pemuda Kritis Pemerintah atau Aspirin mengaku sangat kecewa pada Pak Edi. Karena dengan ini, Pak Edi kasih contoh yang gak baik buat para pemuda dan pemudi negeri ini. Udah dikasih jabatan tinggi, malah korupsi. Tapi Pak Edi punya pembelaan tersendiri boy atas peristiwa ini. Pak Edi bilang peristiwa ini merupakan sebuah kecelakaan. Yang bener Pak, kecelakaan atau kesengajaan? Oke, sekarang gue bakal bahas nih proses awal mula Pak Edi terjerat kasus lobster ini. Pada tanggal 14 Mei, Pak Edi menerbitkan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 53 tahun 2020. Isi surat itu tentang tim uji tuntas perizinan perikanan budidaya lobster. Pak Edi kemudian menunjuk Andrew Pribadi Misarta dan Sapri sebagai staf khusus menteri. Keduanya juga ditunjuk sebagai ketua dan wakil ketua tim uji tuntas budidaya lobster. Bahkan dijadikan sebagai pengurus PT Ayer Citra Cargo atau ACK, yang notabene adalah forwarder atau perusahaan pengurus ekspor benih lobster. Perusahaan itu di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin dan Ahmad Bahtiar yang merupakan nomine atau orang yang diperintahkan langsung oleh Pak Edi Prabowo. Mulai kelihatan nih polanya. Selanjutnya, pada awal Oktober 2020, Soeharjo sebagai Direktur PT Dua Putra Perkasa atau DPP datang ke kantor KKP untuk bertemu Safri dan petinggi PT ACK lainnya. Pertemuan itu untuk bernegosiasi benih lobster yang hanya dapat dilakukan melalui PT ACK. Kedua perusahaan tersebut kemudian sepakat untuk menentukan harga Rp1.800 per 1 ekor benih lobster. Setelah pertemuan itu, PT DPP kemudian mentransfer uang ke rekening PT ACK senilai Rp731 juta. Dari sini rumah-rumahnya udah kecium nih. Kemudian Edi Prabowo melalui tim uji tuntasnya menetapkan kegiatan ekspor benih lobster dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan PT ACK. Uang yang udah terkumpul di PT ACK melalui perusahaan-perusahaan eksportir tadi kemudian ditarik dan masuk ke rekening orang suruhannya Pak Edi tadi, yaitu Amirul Mukminin dan Ahmad Bahtiar. Mereka berdua masing-masing menarik angka senilai 9,8 miliar rupiah. Tuh kan, ujung-ujungnya pasti gini nih. Pada 5 November 2020, Ahmad Bahtiar mentransfer uang senilai 3,4 miliar rupiah ke rekening atas nama Ainul Fakih sebagai perantara
antara Ahmad Bachtiar dan Pak Edi Prabowo. Uang itu diperuntukkan untuk Pak Edi, istrinya, dan kedua staf khususnya yaitu Andrew dan Safri untuk membeli barang-barang mewah di Amerika pada tanggal 21 sampai tanggal 23 November 2020. Strategi kelas kakap nih. Kelas lobster deng. Gimana nih menurut lu, Boy? Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Gue percaya sih dengan pernyataan Pak Edi yang bilang kalau peristiwa itu merupakan sebuah kecelakaan. Kecelakaan karena mainnya kurang rapi. Ya, ekspor benih lobster emang udah jadi pro kontra berbagai tokoh. Salah satu tokoh yang kontra dengan kebijakan ini yaitu mantan Menteri KKP, Ibu Susi Pujiastuti. Bu Susi mengaku gak rela kalau benih lobster dijual ke luar negeri. Alasannya, ekspor benih lobster hanya akan membuat benih akan habis karena dipaksa diambil dari alam untuk diekspor. Beda lagi dengan pernyataan Pak Edi Prabowo yang bilang kalau ekspor benih lobster bisa menambah pemasukan negara. Pemasukan negara atau pemasukan dompet sih itu, Pak. Dari sini aja kita bisa tahu perbedaan kepemimpinan masa Bu Susi dan kepemimpinan Pak Edi Prabowo. Bu Susi melarang ekspor benih lobster, Pak Edi memberlakukan ekspor benih lobster. Bu Susi melarang penggunaan centrang untuk menangkap ikan, Pak Edi Prabowo memperbolehkan centrang untuk menangkap ikan. Bu Susi menenggelamkan kapal asing, Pak Edi Prabowo menenggelamkan karirnya sendiri. Setelah Pak Edi lengser, kabarnya Pak Luhut yang bakal menggantikan posisi Pak Edi di Menteri Kelautan, Boy. Kepala pundak lo. Menurut kalian gimana, Boy? Posisi Menteri Kelautan mending diisi Pak Luhut atau Bu Susi nih, Boy? Jawab di kolom komentar ya. Gue pribadi sih gak masalah Menteri Kelautan diisi Pak Luhut, Bu Susi, atau siapapun itu. Karena menurut gua, ketika seseorang menjadi Menteri Kelautan, bukan berarti semua sumber daya alam di laut bisa seenaknya dimanfaatkan, apalagi demi kepentingan cuan. Tapi yang harus seorang menteri lakukan, bagaimana caranya sumber daya alam di laut bisa dilestarikan agar menjaga ekosistem, alam, serta ikan-ikan. Mungkin cuma itu saja komentar dan opini dari gua, Mas Tommy. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nih komentar, kalian lebih milih Pak Luhut atau Bu Susi nih yang jadi Menteri Kelautan?